Siap. Apa dari sama Nalisa? Aku paham. Aku paham. Aku suka. Dan aku pasti bisa. Ulang. Aku paham. Aku suka. Dan aku pasti bisa. Oke, tepuk tangan. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang majas, teman-teman ya. Oke, ini kakak mau nulis satu kalimat ya. Kakak mau ada tulisin satu kalimat. Saya banting tulang demi bisa mencukupi keperluan warisan. Kita mencukupi keperluan keluarga. Nah, menurut kalian nih ya, dari kalimat yang udah kakak tulis ini, kira-kira kata apa ya, kosakata apa yang terlalu berlebihan? Banting tulang. Oke. Banting tulang. Kira-kira teman-teman tahu nggak arti banting tulang itu apa? Kerja keras. Banting tulang sama dengan bekerja keras. Artinya apa? Artinya kalimat ini ya, kalimat yang udah kakak tulis ini sudah diberi majas. Itu. Oke. Karena Belva tadi udah bantuin kakak. Kakak kasih statement. Belva. Oke. Kalau misalnya kalimatnya ini kakak ganti, ayah bekerja keras demi bisa mencukupi keperluan keluarga. Kira-kira kalau misal kalimatnya itu diganti, enak nggak didengar? Jadi cantik nggak kata-kata itu, kalimat itu? Enggak. Kurang kak, kurang cantik. Karena memang kalau ingat banting tulang itu kesannya atau maknanya jadi lebih mendalam gitu. Iya nggak? Iya. Jadi apa teman-teman, kesimpulannya di sini majas ya. Ini adalah kalimat yang udah dikasih majas. Artinya apa? Majas itu melengkapi kalimat agar terasa hidup. Jadi fungsi dari majas itu kenapa ya di puisi, di cerpen ataupun di novel pasti ada yang namanya majas. Karena untuk apa? Untuk membuat kalimat itu atau kata itu seperti hidup dan enak didengar, jadinya indah gitu. Itu ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut nih ke pengertian apa sih sebenarnya majas itu? Nih. Pengertian majas apa? Simbol. Kalau kalian tahu apa? Majas itu apa? Tahu. Nah, tahu. Marisa apa Marisa? Majas itu apa?
yang bukan sebenarnya. Kalau bukan makna sebenarnya itu istilahnya apa sih kalau istilah lainnya? Kalau bukan makna sebenarnya? Pernah dengar nggak? Bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasan itu ialah bahasa yang kayak majas ini. Di dalam majas itu terkandung bahasa-bahasa kiasan. Artinya bahasa-bahasa yang bukan merupakan makna sebenarnya dari makna asli. Kayak banting tulang ini bahasa kiasannya. Kayak banting tulang. Ini bukan makna sebenarnya membanting tulang. Bukan berarti ayat ini membanting tulang. Tulang siapa yang dibanting? Bukan. Tapi artinya kerja keras. Nah, itulah bahasa kiasan. Lalu tadi kakak sempat tanya ada berapa sih jenis-jenis majas? Yang sudah kita ketahui ada 4. Oke, jenis-jenis majas. Jenis-jenis majas. Pertama nih ada yang namanya majas ya. Sama. Ada yang namanya majas metafora. Nggak dengar apa sih? Majas metafora, majas metafora. Nah, majas metafora ini majas yang kayak gimana sih? Ya, majas yang mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung. Dengan perbandingan langsung atau menggunakan dasar sifat yang sama. Nah, ada contohnya nih ya. Ini contoh. Maksudnya kalau misalnya kita lihat visualnya berkilau
Ya ini ya, karena ini perumpamaan, dia ini akan membandingkan dua objek, ya. Dia ini membandingkan dua objek yang berbeda, tapi dianggap sama. Karena dia ini perumpamaan ya. Nanti secara pengertiannya, majelis asosiasi ini membandingkan dua objek, berbeda. Tetapi menggunakan tetapi dianggap sama. Ini biasanya menggunakan kata biasanya majelis asosiasi ini menggunakan kata pembanding. Bagaikan bisa seperti atau enggak, atau di majelis asosiasi ini, majelis perumpamaan, biasanya di dalam kalimatnya dia akan menggunakan kata-kata perbandingan atau konjungsi pembanding gitu ya, kayak gini, kayak bagaikan, seperti, dan tiba. Contohnya ini, contohnya matanya indah seperti kejora. Nah, ini majas perumpamaan. Jadi dalam contoh ini penulis itu mengumpamakan mata yang indah itu seperti kejora. Bukan berarti matanya itu seperti bunga kejora gitu ya. Tapi karena memang saking indahnya mata dia, maka diumpamakan seperti kejora, kayak gitu, bintang. Terus ada nih majas yang ketiga. Kalau majas yang ketiga majasnya kayak gimana? Majas personifikasi. Coba nih sebelum kakak yang jelasin, kira-kira teman-teman udah pernah dengar nggak? Udah tahu nggak apa majas personifikasi kayak gimana? Kayak gimana? Majas apa sih majas personifikasi? Kalau misalnya nih teman-teman pernah nggak ya baca puisi atau baca cerpen atau baca novel yang kata-katanya itu kayak misalnya ya, misalnya kata-kata ini daun itu melambai-lambai ditiup angin. Nah, kira-kira dari contoh kakak itu bisa nggak kalian ngebayangin apa itu personifikasi? Daun itu melambai-lambai di tempat di iya, apa tadi Pak? Memberikan sifat manusia kepada benda mati. Ya, majas ini majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati. Oke. Sifat manusia kepada benda mati. Ini bukan aja kepada benda ya teman-teman. Pernah nggak lihat film? Pernah nggak lihat film?
membawa tas. Kalista membawa tas seperti membawa gunung. Jadi hiperbolanya di mana? Gunung. Artinya apa sih? Artinya Kalista itu bukan membawa gunung, tapi tas itu berat banget. Jadi diumpamakan kayak membawa gunung, kayak gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini dari pengertian majas sama jenis-jenis majas. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada dulu ya, kayaknya habis deh. Nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada guys. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kakak mau kalian kerjain cek konsep 1, aktivitas 1 di HP-nya masing-masing. Di gadgetnya masing-masing. Apa lihat deh? Sama Kalista ya. Sama Kalista. Nanti soalnya itu ada apa ya? Apa salah kirim ya? Nah, kerjain ini aktivitas 1 mana? Bukan salah kirim. Nah, kerjain ini ya. Ya, cek konsep 1. Cek konsep 1. Nah, cek konsep 1 nomor 1 sampai dengan nomor berapa? Nomor 5 ya. Cek konsep 1 sama tulis 1. Jadi udah langsung cek konsep 1 sama tulis 1 itu dikerjain. Jadi kalian cuma bikin jawabannya aja di buku. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, dikerjain aja. Tulisannya itu yang ada di situ udah kamu selesai. Ini kan? Tulis aja. Kayak gitu. Nanti kita bakal bahas sama-sama, oke? Silakan dikerjain.
bacain dulu nih ya. Untuk tulis konsep ya. Cek konsep 1. Pertanyaan nomor 1. Made mengeluh karena kasnya berat seperti membawa gunung di bahunya. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengandung nada sama. Hiperbola. Berarti jawaban yang depan jawaban yang B. Karena seperti yang kakak jelasin tadi ya, seperti membawa membawa gunung di bahunya. Artinya sangat berat tuh tasnya si Made ini. Nomor 2. Mari saudara baca. Kalau nomor 2, penyanyi kesukaan itu sedang naik daun. Nah, kalimat tersebut kalimat yang mengandung majas yang kayak gimana? Majas apa? Metafora juga. Oh, metafora ya? Oke. Kalau nomor 3, asosiasi. Coba dibaca Marisa. Baca Marisa kalimatnya Marisa. Lulu dan Alia adalah kakak beradik, tetapi sifat mereka berbeda seperti langit dan bumi. Artinya apa? Asosiasi, karena dia membandingkan dua objek yang berbeda, dan di situ juga terdapat kata hubung seperti. Maka itu jelas adalah majas perbandingan atau. Nomor 4, hiperbola. Majas di Jakarta disebabkan banjir di Jakarta disebabkan oleh sampaian gunung menutup saluran air. Apa ini? Hiperbola. Karena kata apa sih dikata sampaian gunung ya? Dikata sampaian gunung itu merupakan kata yang menunjukkan majas hiperbola. Nomor 5. Nade melihat dedaunan berdansa di pagi hari. Jelas? Personifikasi, karena dia mengibaratkan daun itu kayak berdansa. Dansa itu kan kegiatannya manusia. Sedangkan daun itu kan nggak mungkin berdansa. Artinya apa sih secara makna? Artinya Made ini melihat daun-daun itu bergerak, ditiup angin gitu ya. Nah, tetapi dia menyebutkannya kayak berdansa gitu. Jadi perbolanya Made ini kayak gitu. Nomor 1 ditulis 1. C. Ada satu pola yang tepat untuk menggambarkan gambar yang terdapat adalah C. Marisa? Masa juga? Marisa? Oke. Nomor 2. Berikut ini kalimat yang mengandung majas hiperbola. D semua. Coba kita lihat dulu opsi D. Made kesakitan saat terjatuh, teriakannya sampai membelah angkasa. Majas hiperbola. Hiperbola tadi apa berlebihan kan? Oke, berarti memang benar. Nomor 3. Berikut ini kalimat yang mengandung majas asosiasi. Adalah asosiasi tadi apa? Perumpamaan ya, perbandingan. Perumpamaan. Jawabannya A ya. Meskipun bersaudara, Rina dan Ranti sering bertengkar dan tidak bisa menyatu, bagaikan minyak dan air. Oke. Nomor 4. Berikut ini kalimat yang mengandung majas personifikasi adalah Marisa apa Marisa? B juga. Kalista B. Apa B itu bunyinya? Opsinya? CCTV itu dalam penelitian dan tuduhan perkara. Oke. Personifikasi apa? Yang mempunyai sifat manusia. CCTV itu artinya gini secara makna ya. Artinya CCTV itu sebagai bukti hingga dia ini lepas dari perkara. Tapi di sini ditulisnya CCTV itu menyelamatkan.
menyelamatkan itu tidak mungkin dilakukan oleh CCTV karena CCTV tidak bisa menyelamatkan seseorang. Cuma menyelamatkan itu adalah sifat dari manusia. Tetapi kalau ditulis gini menjadi apa? Dibikinnya kayak apa sih personifikasi tadi? Berlebihan ya? Mempunyai sifat manusia ya? Maka dibuatnya seperti itu. Habis? Kira-kira teman-teman ada nggak yang ingin ditanyakan terkait dengan majas, pengertian majas, jenis-jenis majas, ada nggak? Ataupun contoh-contoh majas? Oke, berarti nanti kalau misalnya kakak tanya harus bisa kan? Harus bisa ya? Oke, harus bisa ya? Oke, selanjutnya ya setelah kita mempelajari tentang majas, pengertian majas, jenis-jenis majas, ada berapa aja sama contoh-contoh daripada majas itu, teman-teman sama nggak dengar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Pernah. Sebelum baca ini, kakak mau bantuan teman-teman. Siapa sih yang bisa bantu kakak buat kasih pengertian dari kalimat langsung itu kalimatnya kayak gimana sih? Diucapkan secara langsung. Lagi. Mari siapa nggak dengar kalimat langsung itu kayak kalimat yang mana? Kayak gimana? Kalau misalnya di cerpen atau di cerita, cerita novel, kalian suka baca novel nggak? Enggak. Sukanya apa? Pepet. Kayak gitu ya. Atau novel online kayak gitu ya. Nah, boleh sih itu boleh sih itu kalau memang kalian suka baca kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian di dalam novel atau di dalam cerita tuh biasanya ada kayak dialog kan? Kayak dialog ya. Nah, di dialog itu teman-teman ada yang namanya kalimat langsung sama kalimat tidak langsung sama ceritanya gitu ya. Jadi apa sih kalimat langsung itu? Kalimat yang berasal dari ungkapan atau berasal dari pernyataan seseorang tanpa ada perantara. Jadi pernyataan, kalau misalnya nih kita nulis cerita, kita nulis cerpen atau kita nulis novel, kita ada tokoh yang namanya, kalau misalnya ada 3 tokoh nih, ada 3 tokoh namanya Kalista, Berta, sama Marisa. Terus Kalista ini mau ajak Marisa main, ya. Kalista mau ajak Marisa sama Berta main. Terus Kalista mau di cerita ini ditulisin. Yuk main kemana? Ada dialog, yuk main kemana? Tanya Kalista. Nah, itu merupakan kalimat langsung. Itu kalimat langsung. Jadi dialog dalam cerita itu ya, sederhananya kayak gini. Dialog dalam cerita, baik cerpen ataupun novel, itu merupakan kalimat langsung. Semua dialog dalam cerita. Paham ya? Oke. Jadi kalimat langsung tadi kalimat yang berasal dari ungkapan, pernyataan dari seseorang tanpa perantara atau tanpa tulisan yang diungkapkan. Nah, kalimat langsung itu punya ciri-ciri teman-teman. Ciri-cirinya seperti apa? Dia menggunakan kutipan kayak gini. Nah, ada tanda kutip. Tadi kan kakak ngomong semua dialog dalam cerita, baik itu cerpen ataupun novel, itu merupakan kalimat langsung. Biasanya kan kalau cerpen itu, kalau dialog itu pasti diawali dengan tanda kutip dan diakhiri juga dengan tanda kutip. Itulah kalimat langsung. Apa? Oke. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Nurul bertanya. Tanda kutip nih, ini tanda kutipnya. Kapan kita pergi? Tanda kutip lagi. Tuh, artinya apa? Artinya kalau misalnya ada tanda kutip kayak gini, itulah kalimat langsung. Salah satu ciri-ciri dari kalimat langsung. Ciri yang kedua nih dari kalimat langsung itu menggunakan tanda baca koma di
antara kalimat pengiring dan kutipannya. Oke, sampai sini dulu ya. Kalimat langsung itu punya dua unsur kalimat. Yang pertama ada yang namanya kalimat pengiring dan juga ada yang namanya kutipan. Kalimat pengiring itu kalimatnya kayak gimana sih? Nurul bertanya. Ini merupakan kalimat pengiring. Ya. Dan tadi apa perintahnya? Menggunakan tanda baca koma. Menggunakan tanda baca koma di antara kalimat pengiring dan kutipannya. Oke, untuk ciri yang ketiga nih, kalau untuk ciri yang ketiga, kalimat langsung ini menggunakan huruf kapital di awal kalimat kutipan. Kayak ini. Ini kalimat ini kapital huruf besar. Jadi setiap kalimat langsung di awal kutipannya, setelah kutipan itu harus menggunakan kalimat huruf kapital atau huruf besar. Gitu ya. Selanjutnya nih, untuk ciri keempat dari kalimat langsung ada diakhiri kutipan langsung dengan tanda baca yang sesuai. Kayak gimana sih tanda baca yang sesuai itu? Tanda baca, tanda seru, tanda koma, tanda titik, ataupun tanda tanya. Kayak gitu. Dan teman-teman ya, kita balik ke sini nih. Kutipan itu ada posisinya. Kutipan itu ada posisinya. Ada nih di posisinya itu ada di awal kalimat. Kalau misal posisinya itu ada di awal kalimat, dia ini terbagi menjadi tiga juga nih kalimatnya. Ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, sama ada kalimat berita. Ini ada semua contohnya teman-teman ya. Kalau misalnya kalimat tanya nih, ibu sudah pulang, tanda tanya. Dia ini bertanya, tanda dapat. Ibu sudah pulang. Itu dialognya. Ibu sudah pulang. Dengan nada bertanya disertai dengan tanda tanya dan diperjelas dengan kalimat pengiringnya. Dapat bertanya. Kayak gitu. Terus kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nih, tanda seru. Kalau kalimat yang diakhiri dengan tanda seru itu artinya kalimat perintah. Di dalam dialog juga ada nih kalimat perintah kayak gini. Ibu cepat pulang. Diakhiri dengan tanda seru. Artinya apa? Dapat ini mau ibunya cepat pulang, memerintah ibunya untuk cepat pulang. Gitu. Lalu sini ditulis untuk kalimat pengiringnya bicara dapat. Gitu ya. Terus ada di kalimat berita untuk posisi di awal kalimat ya. Di kalimat berita, ibu sudah pulang. Dia ini menggunakan tanda titik, tanda baca titik. Artinya apa? Artinya dia ini hanya memberitahu siapa ini, memberitahu bahwa ibu itu sudah pulang, ibu sudah pulang. Gitu. Bukan bertanya ataupun bukan memerintah, tapi memberitahu, gitu, memberitakan. Sifatnya berita itu memberitahu, kayak gitu. Nah, sampai sini paham nggak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita di posisi kedua nih untuk kalimat langsung pada kutipan teman-teman ya. Ada yang namanya kalimat akhir sama kayak tadi. Ada juga kalimat tanya, perintah, sama berita. Contohnya kayak gimana? Contohnya kita
yang kata-kata itu berasal dari orang tersebut tidak diubah. Tapi kalau untuk kalimat tidak langsung ini kalimat yang dari orang lain, seseorang yang mengucapkan, tapi diucapkan lagi oleh orang lain. Misalnya, Kalista ngomong sesuatu, ngomong sama Belpa, yuk kita ajak, yuk kita main mana yuk, atau yuk kita latihan musik yuk hari ini. Terus Belpa ngomong sama Marisa, Belpa ngomong, Marisa, Kalista ngomong mau latihan musik loh. Nah itu kayak gitu, itu kalimat yang tidak langsung. Artinya Belpa ini menyampaikan apa yang Kalista sampaikan kepada Belpa, disampaikan lagi kepada Marisa. Itu secara tidak langsung. Ciri-cirinya apa? Ya kalau ini mudah ya, kalau ini mudah untuk dikenali. Ciri-ciri kalimat tidak langsung itu, ciri-ciri kalimat tidak langsung. Nah, kalau kalimat langsung tadi punya tanda petik, kalau kalimat tidak langsung tidak mempunyai tanda petik. Tidak menggunakan tanda petik. Artinya dia itu hanya kayak biasa. Artinya dia ini kayak kalimat biasa gitu ya. Kalimat biasa, bukan dialog, di luar dari dialog. Itu kalimat yang tidak langsung. Nah, selanjutnya dia ini menggunakan kata hubung atau konjungsi. Contoh ya. Kelinci kecil mengungkapkan. Bahwa kalau misalnya kalimat kayak ini ditulis nih di dalam cerita, kelinci kecil mengungkapkan bahwa ia sedang bosan. Kira-kira siapa sih yang mengungkapkan ini? Penulis. Oke, betul. Ini diungkapkan sama penulis, bukan kelinci secara langsung. Bukan kelincinya yang ngomong secara langsung, artinya ini bukan dialog. Artinya ini sebuah cerita yang memang ditulis sama penulisnya. Kalau sederhananya kayak gini nih ya, kalau misalnya kalimat langsung itu adalah dialog, kalimat langsung itu adalah dialog, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang di luar dialog. Jadi hal-hal atau kata-kata, kalimat, paragraf yang di luar dialog itu merupakan kalimat tidak langsung. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kalau paham, kakak minta buat
Bertambah kali udah. Kalau udah, kita bahas satu-satu. Cek konsep 2. Cek konsep 2. Udah? Belum? Udah? Udah selesai? Udah. Kita bahas cek konsep 2. Ini soalnya bersalah ya. Kakak aja nih yang bacain soalnya. Cek konsep 2 soal nomor 1. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh pembicara kepada orang yang hidup benar atau salah. Benar. Oke, ini ya. Terus nomor 2, kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan pembicara dalam bentuk kalimat berita disebut kalimat langsung. Benar atau salah? Salah, karena dia disebut dengan kalimat tidak langsung. Nah, jadi diingat aja nih kalau misalnya di luar dari dialog itu kalimat tidak langsung. Ini dia cuma menyampaikan lagi kayak berita. Nomor 3, perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Ibu mau pergi ke warung. Kata ibu kepada Lulu. 2. Ibu berkata bahwa dia mau pergi ke warung. Kalimat 1 disebut dengan kalimat tidak langsung dan kalimat 2 disebut dengan kalimat langsung. Benar atau salah? Salah, karena kalimat 1 ini merupakan kalimat langsung. Ciri-ciri dari kalimat langsung tadi ada apa? Ada tanda petik, ya kan? Di akhir sama di awal dan akhir kutipan itu ada tanda petik. Kalau kalimat kedua ini merupakan kalimat tidak langsung, artinya sama. Oke, nomor 4. Cara penulisan kalimat langsung terbagi menjadi 2, yaitu kutipan plus pengiring dan pengiring plus kutipan. Benar atau salah? Benar, itu ya, bisa dilihat. Nomor 5. Salah
teman-teman ya. Nah, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kalau ada kata hubung atau konjungsi itu merupakan salah satu ciri dari kalimat tidak langsung. Oke, kuis 2. Berikut yang termasuk kalimat tidak langsung adalah A. Kalimat yang langsung. Berikut yang termasuk kalimat langsung adalah A. Ayah bertanya lagi, kapan kamu pulang, Bu? Untuk apa? Untuk apa? Nah, perempuan. Ya, dalam bahasa Jawa. Oke. Bilang pakai baca. Oke. Berarti jawabannya A ya. Lanjut nomor 2 nih. Kalimat tidak langsung dari kalimat langsung tersebut adalah C. Coba kita lihat kalimatnya. Dira berkata, saya nanti sore akan ke rumah nenek. Dira berkata, katakan bagi nanti sore akan ke rumah nenek. Kata kalimat tidak langsung dari kalimat langsung ini. Dira katakan bagi. Jadi kayak misal kalimat langsung itu berupa dialog, kalimat tidak langsung itu kayak pemberitahuan aja, berita. Nomor 3, baca dulu kalimatnya. Lihat Kak, ibu sudah membersihkan kaca sama adik. Gestur tubuh yang cocok untuk kalimat langsung tersebut adalah B. Kalau B itu sambil menuju ke arah ibu. Lihat Kak, ibu sudah membersihkan kaca. Kalau sambil menepuk pundak ibu tak mungkin. Sambil memegang pundak kakak, sambil berdiri sambil. Berarti opsi yang benar itu adalah opsi B. Sambil menunjuk ke arah ibu. Nomor 4. Nomor 4 C. Kita baca dulu kalimat langsungnya. Aku sudah tidak kuat lagi. Perutku sangat sakit, kata dapat sambil memegang perutnya. Ekspresi yang cocok untuk kalimat tersebut adalah C. Mas. Sudah tidak kuat lagi. Oke. Nomor 5. Dapat berkata, aku sudah mengerjakan soal simulasi ujian sekolah. Kalimat tersebut apabila dibuat menjadi kalimat tidak langsung menjadi D. Barisnya D. Jawabannya benar adalah D. Kita baca dulu nih opsi D. Dapat mengatakan bahwa dia sedang mengerjakan soal simulasi ujian sekolah. Ini kalimat tidak langsung dari kalimat langsung yang sudah ditanyain tadi. Oke, sampai sini teman-teman paham ya bagaimana untuk membedakan kalimat langsung sama kalimat tidak langsung di dalam sebuah cerita, cerpen atau novel. Tahu ya? Tahu teman-teman ya? Kalau misalnya membedakan, kalau misal menentukan najas dalam puisi, cerpen dan novel juga bisa ya, teman-teman. Oke nih, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kakak mau ajak kita menyimpulkan materi kita pada hari ini apa aja. Yang pertama kita membahas tentang apa? Tentang najas. Lalu najas itu ada beberapa macam. Jenis najasnya ada 4. Marisa, apa aja sih jenis najas itu? Metafora, hiperbola, asosiasi, dan personifikasi. Oke, kalau misalnya najas yang menggambarkan sifat manusia pada benda mati itu najas apa? Personifikasi. Kalau najas yang kata-katanya itu mengandung kata-kata yang berlebih-lebihan, paham ya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya membuat kalimat langsung itu kalimatnya kayak gimana? Ya, kalimat yang diucapkan secara langsung tanpa ada perantara. Artinya kayak simpelnya aja kayak dialog. Ciri-cirinya tadi ada apa aja? Dalam kutip. Iya.